Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, keluarga Faisal menjalani kehidupan sederhana. Kampung ini, yang dinamakan Kampung Sukamaju, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang terbentang luas, menyatu dengan deretan pohon-pohon tinggi yang memberikan keteduhan pada setiap sudut jalanan yang sempit. Angin pagi yang sejuk seringkali membawa aroma tanah basah, khas setelah hujan malam sebelumnya, menyapa setiap penduduk yang memulai aktivitas mereka. Kampung Sukamaju memang bukan tempat yang mencolok, namun keindahan alamnya memberikan ketenangan yang sulit didapatkan di tempat lain. Di sini, matahari terbit di balik pegunungan yang jauh di kejauhan, menerangi rumah-rumah beratap seng yang berjajar di sepanjang jalan. Rumah-rumah tersebut berdiri rapat satu sama lain, menciptakan kesan keharmonisan yang erat antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Warga kampung ini lebih banyak menghabiskan waktu di luar, bekerja di sawah atau bertani, namun tak jarang mereka juga berdiskusi atau sekadar duduk bersama di warung kopi pinggir jalan. Kultur masyarakat kampung Sukamaju sangat kental dengan nilai gotong royong. Mereka percaya bahwa segala permasalahan bisa diselesaikan bersama, bahwa kesulitan akan terasa lebih ringan jika dihadapi bersama. Setiap malam, setelah aktivitas mereka selesai, warga kampung sering berkumpul di warung kopi milik Bu Julia, tempat yang menjadi pusat interaksi sosial di kampung itu. Dari warung kopi inilah gosip dan cerita-cerita kampung beredar, baik itu kabar baik maupun kabar buruk, terutama tentang kehidupan pribadi para warga. Meskipun begitu, ada aturan-aturan tak tertulis yang ada di kampung ini, yang seringkali membuat suasana menjadi lebih tegang. Salah satunya adalah masalah adat dan tradisi yang mengikat, di mana setiap tindakan, terutama yang berhubungan dengan pernikahan, selalu menjadi bahan perbincangan. Mitos-mitos lama, seperti melangkahi kakak dalam hal pernikahan, menjadi hal yang harus dihindari, meskipun tak semua orang mematuhi aturan-aturan ini. Inilah tempat di mana Faisal dan keluarganya tinggal, sebuah kampung yang terlihat damai namun penuh dengan tradisi dan ketegangan yang tersembunyi di balik senyum warga. Di tengah ketenangan itu, kadang-kadang ada hal-hal yang mengganggu, yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Semua itu berputar di sekitar kehidupan mereka, penuh dengan cerita dan rahasia yang menunggu untuk diungkapkan. Angin malam berembus pelan, membelai dedaunan mangga yang rimbun di halaman rumah keluarga Faisal. Di kejauhan lolongan anjing terdengar samar, seolah menjadi penanda bahwa waktu sudah larut. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan. 10 malam lewat 15 menit. Derit pagar besi terdengar pelan, semakin menusuk ke dalam kesunyian malam. Seorang gadis muda menuntun langkahnya masuk ke halaman. Wajahnya letih, tapi penuh senyum. Marina, rambut panjangnya dibiarkan terurai. Jaket jeans yang dia kenakan belum dilepas. Dia baru saja pulang setelah menonton film dengan Bagus, kekasihnya, di bioskop kota. Meski malam sudah begitu larut, Marina merasa tak ada yang salah. Dia sudah dewasa dan Bagus, lelaki yang tengah mengisi hatinya, bukan sembarang pria. Bagus sudah melamarnya beberapa bulan lalu. Namun, keluarga Marina, terutama ayahnya, masih meminta waktu. Saat Marina menutup pintu perlahan, berharap tak seorang pun terbangun, dia tak tahu bahwa dua pasang mata tetangga telah melihatnya dari balik jendela yang hanya terbuka sedikit. Bu Julia dan Bu Rina saling pandang, lalu menggelengkan kepala, tersenyum sinis. "Lihat sendiri kan, Bu Rina? Jam segini baru pulang sama laki-laki pula," bisik Bu Julia. Suaranya seperti sebuah bisikan yang terpendam dalam kegelapan malam. Padahal belum nikah. Kalau terus-terusan begitu bisa jadi bahan gosip yang lebih besar, tambahnya dengan nada penuh api. "Sudah jadi, lihat aja besok warung Bu Arti pasti ramai," ujar Bu Rina. Mata mereka berkilat penuh rasa ingin tahu. Keesokan harinya, suara-suara tentang Marina yang pulang malam mulai tersebar. Dari mulut ke mulut,
Rumor tersebut berkembang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Nama Marina berseliweran, dibumbui dengan nada prihatin, tapi lebih mirip rasa puas karena mereka memiliki bahan gosip baru. Dulu, Marina dikenal sebagai gadis yang sopan. Sekarang, dia pulang malam dengan seorang pria, seolah-olah tak ada orang tua yang mengawasi. Bahkan ada yang mengatakannya, "Kasihan Pak Faisal, anaknya begitu, padahal kakaknya belum menikah juga. Kayaknya bakal dilangkahi tuh kakaknya. Dengar-dengar cowoknya udah lamar tapi ditahan-tahan." Berita ini sampai ke telinga Pak Faisal seperti api yang membakar. Sore harinya, ketika Marina baru saja pulang kerja dari toko baju tempat ia bekerja, dia disambut bukan dengan senyum atau segelas teh hangat, tapi dengan sorot mata tajam dan napas berat sang ayah. "Kamu pikir kamu siapa? Pulang malam-malam bikin malu keluarga," bentak Pak Faisal dengan suara yang menggema. Marina terkejut. Dia belum sempat mengganti bajunya, belum sempat meneguk air minum. Wajahnya yang letih kini memerah antara malu, marah, dan bingung. "Ayah, aku cuma nonton film sama Bagus. Itu pun langsung pulang, gak kemana-mana," ucapnya, berusaha tenang, tapi hatinya berdebar. Pak Faisal semakin menatap tajam. "Langsung pulang? Jam 10 itu langsung pulang? Ini kampung, Marina. Orang lihat, orang bicara. Ya salah ayah juga." Pak Faisal berteriak, suasana semakin tegang. Namun tiba-tiba suara Marina terdengar keras. "Kenapa aku gak boleh nikah secepatnya? Aku udah 25 tahun. Bagus udah 30. Kami saling mencintai. Kami siap nikah." Suasana mendadak hening. Pak Faisal mengepalkan tangan. Matanya memanas penuh emosi. "Kamu tunggu dulu kakakmu. Dia belum nikah. Itu aturan di keluarga ini. Kamu harus tahu diri," ucap Pak Faisal. Suaranya berat, penuh perasaan yang terpendam. Marina menggeleng dengan getir. Matanya berkaca-kaca. "Kak Maya udah 31. Dia belum juga nikah. Pacar aja dia gak punya," jawab Marina dengan suara yang lebih meninggi, penuh desakan. "Iya, tapi itu bukan salahku. Kenapa hidupku harus nunggu dia terus?" Marina berteriak, tanpa bisa menahan perasaannya. Tak jauh dari sana, di balik pintu kamar yang tak sepenuhnya tertutup, Maya berdiri membatu. Dia mendengar semuanya. Dari awal dia tak bergerak, tak menyela, tak menampakkan wajah. Tapi matanya menyala pelan seperti api yang lama disimpan di dasar hati. Maya, gadis 31 tahun yang selama ini tampak tenang dan lembut, ternyata menyimpan luka yang tak banyak diketahui. Setiap kali dia menjalin hubungan, selalu ada saja hal yang membuatnya kandas. Salah satunya yang paling menyakitkan adalah saat dua pria yang dulu dia perkenalkan pada keluarga diam-diam lebih sering menghubungi Marina, dan hubungan itu pun retak sebelum sempat tumbuh. Namun dia tak pernah menyalahkan Marina terang-terangan. Tidak di depan orang tua mereka, tidak di depan siapapun. Dia memilih diam, memendam, menyimpan semuanya dalam sunyi. Kembali ke ruang tamu, Marina duduk di sofa dengan napas terengah. Dia lelah, bukan karena tubuhnya, tapi karena hatinya yang semakin sesak di penjara. Aturan-aturan yang baginya sudah tak masuk akal. "Ibu bilang dong ke ayah, aku bukan anak kecil lagi," katanya menoleh pada ibunya yang sedari tadi hanya duduk diam memeluk tas belanjaan yang belum sempat dibongkar. Ibunya menghela napas. "Marina, ibu ngerti. Tapi kamu juga ngerti kan? Di sini orang lebih cepat percaya omongan tetangga daripada niat baik kita. Kalau kamu nikah duluan, orang bilang kamu langkahi kakakmu, dan kamu tahu sendiri mitos itu bukan sekadar omongan." Marina berdiri lagi. Suaranya lebih lirih, tapi nadanya getir. Yang orang-orang gak tahu, yang mereka gak pernah tanya. "Aku ini juga manusia, Bu. Aku juga bisa lelah nunggu yang gak pasti." Pak Faisal menoleh tajam. "Jaga bicaramu." Namun, Marina sudah melangkah menuju kamarnya, menutup pintu. Tak membanting, tak menangis. Ia hanya duduk di pojok kasurnya, menatap langit-langit dengan pandangan kosong, seolah memikirkan jalan keluar dari kebingungannya. Malam itu, ketika Marina terbangun dari tidur yang gelisah,
Dia merasa ada yang berbeda. Angin malam yang berhembus ke dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ada rasa takut yang tidak bisa dia jelaskan. Dalam kegelapan kamar, suara derit pintu yang terbuka seolah menambah ketegangan. Ketika Marina mencoba memeriksa, dia hanya melihat bayangan samar yang bergerak di luar jendela. Maya, yang diam-diam mengawasi dari pintu kamar, tersenyum, tertawa pelan, seolah sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Malam itu, angin membawa aroma tanah basah yang menambah ketegangan. Tak ada suara lain selain deru angin yang semakin kuat. Maya tahu bahwa saatnya telah tiba. Keputusan yang diambil oleh Marina akan mengubah segalanya. Marina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara pintu yang terbuka perlahan-lahan itu tidak dapat dia abaikan. Meskipun tidak ada angin yang menggerakkan pintu, deritanya terdengar jelas, seolah ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam kamarnya. Marina menatap pintu dengan ketakutan yang semakin menyelimuti hatinya. Hatinya berdebar begitu kencang, dan dia merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya. Dengan tangan gemetar, dia meraih ponselnya yang tergeletak di samping tempat tidur. Layar ponsel menyala, menampilkan pesan singkat dari Bagus yang hanya berisi 2 kata. "Maaf, aku tak bisa ke rumahmu malam ini." Pesan itu terasa seperti sabetan pisau yang menghujam ke jantungnya. Setelah semua yang dia lakukan, setelah dia berjuang, Bagus tidak ada di sana untuknya. Marina merasa kosong, seolah dunia di sekitarnya menjadi kabur. Saat itulah dia mendengar suara langkah kaki, pelan namun pasti, di luar kamarnya. Marina mendekati pintu dengan hati yang hampir meledak. Dengan hati-hati dia membuka pintu, berharap tidak menemukan apa-apa. Namun yang ia temui adalah bayangan Maya yang berdiri diam di luar. "Kak," suara Marina hampir tak terdengar. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Maya tidak menjawab. Matanya yang kosong, penuh kebencian, menatap tajam ke dalam mata Marina. Sekali lagi, angin malam berhembus kuat, mendinginkan seisi ruangan. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Maya menunduk sedikit, lalu tersenyum. Senyum itu terasa seperti senyum orang yang tahu lebih banyak dari yang bisa dibayangkan. "Apa yang kamu inginkan, Kak Maya?" tanya Marina, mencoba tetap tegar meskipun jantungnya berdebar dengan keras. Maya masih diam, lalu perlahan berkata dengan suara yang terdengar aneh, seolah datang dari tempat yang jauh. "Kamu sudah terlalu jauh, Marina. Semua yang kamu lakukan, kebohongan yang kamu bangun, tidak akan berakhir begitu saja." Marina merasa tubuhnya kaku. Suara Maya terdengar seperti bisikan yang membawa kabar buruk, seperti suara dari kedalaman malam yang terlarang. Marina mundur beberapa langkah, namun tubuhnya terasa lemas. "Jangan dengar mitos itu, Maya." Marina mencoba mengalihkan pembicaraan. "Aku hanya ingin menikah dengan Bagus. Tidak ada yang lain. Aku tidak percaya dengan cerita-cerita orang tentang melangkahi kakak." Tapi Maya hanya menggelengkan kepala, senyumannya semakin lebar. "Mitos itu bukan sekadar cerita, Marina. Ini adalah takdir. Takdir yang tidak bisa kita hindari." Marina merasa ada hawa dingin yang semakin kuat menyelimuti dirinya, seolah-olah kegelapan menguasai setiap sudut ruangan. Tidak lama kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar kamar. Deru angin, suara gemerincing, dan suara seperti bisikan orang-orang yang tak terlihat mulai mengisi udara. Marina memandang sekeliling, namun yang dia lihat hanya bayangan-bayangan yang bergerak cepat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudut gelap. "Kamu benar-benar tak bisa lari dari takdir ini, Marina," kata Maya dengan suara yang semakin terdengar asing. "Kamu sudah memulai kebohongan ini, dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya." Tiba-tiba, di luar jendela, Marina melihat cahaya yang menyilaukan. Dia segera berlari ke jendela, namun yang dia lihat membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Bayangan seorang pria, tampak seperti Bagus, berdiri di luar dengan mata yang kosong, menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan rasa hampa. Tak ada senyum lagi, hanya ada kekosongan yang begitu pekat. "Bagus!" Marina berteriak, namun pria itu tidak menjawab. Cahaya dari luar seakan semakin terang,
sementara bayangan Bagus semakin memudar. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa dia hindari. Maya berdiri di belakang Marina, kini memegang tangannya dengan erat. Kamu tahu, Marina, aku tidak pernah benar-benar merasa hidup. Selama ini aku hanya menunggu sesuatu yang akan menghancurkanmu, dan malam ini aku akhirnya bisa merasakannya. Marina merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Ia menoleh, hanya untuk menemukan senyuman Maya yang mengerikan di wajahnya. Apa yang kamu lakukan, Maya? Tanya Marina, suara hampir tak terdengar. Ini adalah pembalasan untuk semua yang kamu ambil dariku, jawab Maya dengan suara yang semakin terdengar aneh. Senyumnya semakin lebar, dan untuk pertama kalinya, Marina merasakan ada sesuatu yang sangat salah dengan kakaknya. Maya melangkah mundur, dan dengan setiap langkahnya, udara semakin menjadi berat, seperti ada yang menarik jiwa Marina ke dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa menghentikan takdir Marina. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Dalam hitungan detik, Marina merasakan tubuhnya semakin berat, matanya mulai kabur, dan suara-suara dari luar semakin keras. Suara langkah kaki, derit pintu, dan bisikan-bisikan yang semakin banyak dan semakin mengerikan. Di tengah ketakutannya, Marina terjatuh ke lantai, menggapai-gapai udara yang semakin terasa dingin. Namun, ketika ia membuka mata, dia menemukan dirinya tidak lagi di kamarnya. Dia berdiri di sebuah tempat gelap yang tak dikenalnya. Semua terasa kabur, tidak nyata. Ada bayangan-bayangan yang bergerak di sekitar. Ada suara-suara yang terus berbisik, dan semuanya tampak mengarah kepadanya. Dan di antara semua suara itu, ada satu suara yang paling menakutkan, suara Maya yang terdengar begitu jelas. Sekarang kamu akan merasakannya, bisik Maya pelan, sebelum semuanya menjadi gelap. Marina terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Matanya masih kabur, dan ia merasakan keheningan yang mencekam. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu mimpi? Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin dalam. Saat Marina berusaha bangkit, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Tanpa sadar, dia sudah berada di tempat yang tidak dia kenali. Ruangan yang dia tempati gelap gulita, namun ada cahaya samar yang masuk melalui celah-celah dinding yang rusak. Suara angin yang menggulung membuat debu-debu beterbangan, menambah ketakutan di dalam hati Marina. Dia mencoba bergerak, namun langkahnya terasa berat, seolah ada yang menghalangi setiap gerakan tubuhnya. Apa ini? Di mana aku? Gumam Marina, mencoba mencari tahu situasi. Namun, ketika dia berbalik, Maya muncul di hadapannya, dengan senyuman yang tidak pernah ia kenali sebelumnya. Senyuman yang mengerikan, senyuman yang penuh dengan rasa kemenangan dan kebencian yang dalam. Apa yang kamu lakukan, Maya? Kenapa aku di sini? Tanya Marina dengan suara gemetar. Matanya mulai terbiasa dengan kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut. Maya tertawa, tapi bukan tawa yang menyenangkan. Itu adalah tawa yang menyeramkan, penuh dengan kepuasan yang tidak bisa dipahami oleh Marina. Aku tahu kamu pasti bertanya-tanya, kan? Apa yang telah terjadi padamu? Tapi ini adalah akibat dari kebohonganmu, Marina. Tidak, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, jawab Marina sambil mundur perlahan. Namun, setiap langkahnya terasa sia-sia. Udara di sekelilingnya semakin menyesakan, semakin membuatnya terperangkap. Maya mendekat. Wajahnya kini begitu dekat dengan Marina. Kamu sudah melangkahi aku, Marina. Kamu tak hanya melangkahi aku dalam hidupmu, tapi juga dalam cinta. Kebohonganmu tentang kehamilan itu adalah titik awal dari semuanya. Dan malam ini, aku akan mengakhiri semua ini. Tidak, Maya, jangan lakukan ini. Marina berteriak, tetapi suara itu teredam di dalam ruang yang semakin terasa sempit. Mata Maya mulai berubah, bukan lagi tatapan penuh kebencian, tetapi menjadi kosong, seperti sebuah kekosongan yang sudah lama ada. Aku tidak bisa membiarkanmu menang, Marina. Aku harus membayar semua yang hilang dariku, ujar Maya dengan suara serak yang tidak terdengar manusiawi lagi. Tiba-tiba,
suara berisik mulai terdengar dari dalam ruangan itu. Seperti suara langkah kaki yang berlari cepat, suara pintu yang terbuka, dan suara bisikan yang tidak bisa dimengerti. Marina mulai panik. Tubuhnya terhuyung-huyung, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih buruk sedang mengarah kepadanya. Seperti halnya mimpi buruk yang tak pernah berakhir, Marina merasa tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba dia merasakan angin dingin yang sangat kencang datang dari arah yang tidak diketahui. Itu seperti hembusan nafas yang mematikan. Marina menutup mata sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Ketika dia membuka mata, ia menemukan dirinya kembali di rumahnya, di kamarnya yang gelap. Namun, kali ini semuanya terasa berbeda. Bau tanah basah yang aneh mengisi udara, dan deru angin yang membawa suara-suara bisikan semakin jelas terdengar. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Marina bertanya dengan ketakutan yang semakin dalam. Ia berlari ke pintu dan membuka dengan terburu-buru, tetapi ketika ia melangkah keluar, ia merasa seolah-olah dunia ini mulai menghilang di depannya. Di luar, bukan jalanan yang biasa dia kenal. Marina berada di sebuah jalan yang sepi. Hanya ada bayangannya yang bergerak pelan di bawah cahaya bulan purnama. Tidak ada suara mobil, tidak ada orang yang berlalu lalang. Hanya ada kegelapan yang mencekam. Dan saat ia menoleh, ia melihat Maya berdiri di ujung jalan, menghadap ke arahnya, dengan senyuman yang semakin lebar. "Apa yang kamu inginkan dari aku, Maya?" tanya Marina. Suaranya hampir tidak terdengar. Suasana begitu mencekam, seakan dunia ini hanya untuk mereka berdua. Bersiaplah untuk menghadapinya. Marina, kamu akan tahu apa artinya ketika kamu menginjakan kaki di jalan ini, jawab Maya, tatapannya kosong, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di sana. Marina mulai merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Semakin ia berusaha, semakin keras suara bisikan di sekitarnya. Suara itu semakin lama semakin jelas. Seolah-olah seluruh kampung, seluruh dunia, berbisik tentang kebohongannya, tentang kesalahan yang telah dia buat. Kemudian, di tengah keheningan itu, Maya melangkah mendekat. "Kamu sudah memilih jalan ini, Marina. Tidak ada yang bisa membantumu sekarang." Ketika Marina menatap Maya, wajahnya yang dulu penuh kasih sayang kini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Tak berbeda dengan bayangan gelap yang mengikutinya selama ini. "Tidak ada yang bisa mengubah takdirmu sekarang," kata Maya pelan. "Ini adalah penghormatan terakhir untukmu." Seketika, udara menjadi begitu berat. Marina merasa tubuhnya semakin terjerat dalam kegelapan yang mengelilinginya. Keheningan yang mencekam semakin memuncak. Suara-suara bisikan yang semakin jelas mulai membawanya ke sebuah tempat yang tidak bisa ia hindari. Di tengah kegelapan, Maya menghilang. Namun, pada saat itu, Marina sadar satu hal, dia telah terjebak dalam sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Mitos itu bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan yang menunggunya di ujung perjalanan. Kini, hanya ada satu hal yang tersisa, menerima apa yang sudah dia pilih, meskipun tak ada jalan kembali. Pada akhirnya, kehidupan ini adalah ujian dari Allah yang harus kita hadapi dengan sabar dan penuh tawakal. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita harus senantiasa mengingat bahwa segala keputusan yang kita buat, baik dalam kebahagiaan maupun dalam kesulitan, semuanya ada dalam takdirnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Asy-Syarh ayat 6. Oleh karena itu, jangan pernah merasa putus asa saat menghadapi ujian, karena Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bersabar. Semua permasalahan yang kita hadapi, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, atau hubungan, pada akhirnya akan menjadi ladang pahala jika kita menghadapi dengan iman dan tawakal. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi bagaimana kita menjaga hati kita tetap bersih, menghindari sifat iri, dengki, dan keinginan yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki diri, menjaga hubungan dengan sesama, dan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Maka, dalam setiap langkah hidup, mari kita selalu menjaga kata-kata, perbuatan, dan niat kita agar selaras dengan ajaran Islam, membawa kebaikan bagi diri kita dan orang lain di sekitar kita. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.